Baik, Ibu-Ibu, saya mulai dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk tidak mengaktifkan kamera ya, Bu, ya, karena ini berat di sinyal gitu ya. Jadi saya menjelaskannya tanpa menunjukkan wajah saya. Lagi pula ini kelihatannya wajah saya juga gelap ya karena pakai kamera laptop, jadi kurang bagus hasilnya. Saya matikan dulu untuk kameranya. Oke. Baik Ibu-Ibu, sebelum saya mulai terkait dengan materi buat kita, yang pertama untuk mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya Sri Caci, dan ini sebenarnya sudah ada di e-learning gitu ya. Jika Ibu-Ibu sudah menyimak video saya di pendahuluan, mungkin sudah tahu sekilas tentang saya. Jadi, saya biasa dipanggil Bu Caci. Saat ini saya mengajar di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, sehingga saya berdomisili di Tuban, Jawa Timur, Ibu. Nah, kebetulan saya sudah bergabung dengan UT, ini kurang lebih hampir 2,5 tahun atau 2 tahun gitu ya. Saya sedikit lupa. Untuk mata kuliah di UT di tutor ini ya, tutor yang online, ini saya mengampu mata kuliah karya ilmiah itu, terus pemantapan kemampuan profesional atau PKP, kemudian kemasyarakatan itu pernah, kemudian metodologi penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah. Kalau metodologi penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah itu di program studi TP. Kalau PKP, Karil, ini kan di program studi PGSD. Untuk semester ini saya mengampu 4 kelas, yaitu PKP 2 kelas, PKP kelas 49 dan kelas 50, kemudian teknik penulisan karya ilmiah juga 2 kelas, seperti itu. Jadi tadi pagi saya sudah web pertama dengan kelas yang pertama, terus yang ini web dengan kelasnya Ibu. Ini ada yang siapa ya? Bentar Bu ya, saya buka obrolan ini. Tadi barusan yang membuat chat siapa ya? Kok nggak ada di chatnya? Oke, baik Ibu-Ibu, saya lanjutkan ya. Itu perkenalan dari saya, Bu. Saya sudah menikah ya, punya anak 2, tapi anak saya yang pertama sudah berpulang gitu ya, karena kecelakaan yang saya alami tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu saya mengalami kecelakaan yang cukup hebat gitu ya, sehingga saya baru masa pemulihan ini tahun 2023, 24, dan sekarang gitu ya. Itu Bu dari saya untuk perkenalan. Mungkin bisa dilanjutkan sambil saya ini ya, nanti untuk misi kehadiran itu bisa perkenalan dari Ibu-Ibu. Yang pertama mungkin dari Bu Husnul, monggo Bu Husnul silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu. Baik, perkenalkan
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mar'i, berasal dari Padang. Padang ya, Bu ya? Ya, Iya. Ibu. Sekarang mengampu, maksudnya ngajar di SD kelas berapa, Bu? Fokusnya. Untuk sekarang udah resign, Bu. Jadi melanjutkan yang kemarin, kuliah yang kemarin gitu. Sebelumnya ada Ma- mengajar gitu. Oh gitu. Oh ya, Iya, kalau begitu berarti saat ini Bu Kusnul tidak mengajar di sekolahan. belum, Bu. Jadi prakteknya minta izin dulu ke sekolah dekat rumah gitu. Oke. Terus Bu, Ibu sudah sedikit banyak tahu terkait dengan PKP ya Bu ya tentunya ya. Di mata kuliah PKP ini kan kita butuh yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, nanti di PTK itu kan kita butuh praktek mengajar, Bu, khususnya untuk yang siklus 1 dan siklus 2. Nah, itu kan divideokan Bu Kusnul. Nah, perencanaan Bu Kusnul nanti di sekolah mana? Sebelumnya kan waktu semester 6 sudah pernah melakukan praktek PKM, Bu. Itu di sekolah Hmm. yang sama, praktek PKP sekarang ini gitu. Tapi bedanya yang untuk PKP itu tetap mengajukan surat dari UT ke sekolah tempat praktek, Bu, karena tidak di tempat saya mengajar sebelumnya gitu, Bu. Bedanya Oh, dengan PKM apa, Bu? oh begitu. Maksudnya, eh, Surat izinnya, Bu. Izin prakteknya terbaru lagi. Kemarin kan izin praktek untuk PKM. Sekarang praktek untuk PKP gitu, Bu. Jadi urus ulang lagi gitu. Untuk yang di-upload itu, Bu, yang supervisor 2 sama capseknya gitu. oh Nah, gitu. Tapi rekomendasi. sudah, Alhamdulillah sudah selesai, Bu. oh gitu. Bentar ya Bu ya, saya baca chat ini. Ya, fokus nol berarti perencanaan Ibu untuk yang mata kuliah PKP ini yang dengan saya ya, dengan saya sebagai tutor, nanti fokus nol berarti izin di tempat yang PKM-nya dulu, berarti begitu ya? Ya, Ibu. Oh gitu. Untuk supervisor yang ditugaskan, fokusnya sudah mendapatkan itu supervisor 2 Bu, yang diminta di tugas 1 sudah Sudah, Ibu. baca, sudah. Oke, baik. Um, Baik, gimana Bu? Sudah ada rekomendasi dari kepala sekolahnya, Ibu, untuk supervisor 2. Oke, terima kasih Bu Sul ya. Bisa di-off-kan dulu mic-nya Bu, gantian dengan Bu Rezita. Silakan Bu Rezita. Mau silakan Bu Rezita, ada di ruang web atau tidak? Baik, sepertinya tidak merespon ya. Oke, dilanjut Bu Ang, Bu Maaf, Rezita. suaranya terus Ibu. Silakan Bu Rezita, bisa mendengar suara saya. Iya, Ibu. Yang Silakan Bu Rezita selamat siang bisa Ibu. memperkenalkan diri. Selamat siang. Silakan memperkenalkan diri Bu Rezita. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu, jaringannya gangguan, jadi suaranya terputus. Iya, silakan Bu. Silakan. Ini saya sudah mendengar dengan jelas Bu Rezita.
Nama saya Rizita Febriani, Ibu. Sekarang saya menjadi salah satu guru di Sekolah High School Indonesia Bengkulu. Tuh, Di Ibu. Bengkulu. Oke. Kelas berapa, Bu Ya, di Rizita? Bengkulu. Kalau sekarang di kelas 45, Ibu. Kelas 45. Berarti nanti perencanaan PTK untuk yang TKP-nya di kelas tersebut, Ibu? Ya, betul. Di kelas yang saya ajarkan rencananya, Bu. Oke. Untuk supervisor 2-nya sudah dapat, Ibu? Supervisor 2-nya nanti kepala sekolah, ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Rizita. Nanti saya akan memperjelas terkait apa itu supervisor 2 ya, dengan kita belajar pengenalan dulu terkait dengan PKP gitu ya. Eh, Baik. Oke, silakan ditutup dulu Bu mikrofonnya, dilanjutkan bisa Bu. dari ya dari Bu Angger. Monggo Bu Angger Setia. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, sebelumnya nanti kalau di tengah jalan suaranya putus-putus ini faktor sinyal ya Bu, soalnya saya lagi di desa jadi sinyalnya agak jelek. Iya, tidak apa-apa Bu. Oke. Nanti ini juga sudah saya rekam Bu, jadi kalau penjelasan saya nanti ada yang kurang jelas karena pengaruh sinyal, nanti hasil rekamannya akan saya share di e-learning, tapi mungkin beberapa hari ya, kalau enggak Senin atau Minggu gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa disimak ulang gitu. Silakan Bu Setia memperkenalkan diri. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Angger Setia Bamaningrum. Asal saya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Lalu sekarang saya statusnya belum mengajar Bu karena belum dapat sekolah. Oh gitu. Bu Setia usianya berapa? 25 Bu. Oh dari masih muda ya. Iya. Terus ini Bu Setia berarti perencanaannya untuk PTK nanti sebagai apa ya luaran final dari PKP ini nanti Bu Setia akan gimana Bu, di sekolah mana untuk pelaksanaan PTK-nya? Iya Bu. Tadi saya juga nyimak punya Mbak Husnul ya, itu juga kayak saya Bu, PKM juga numpang di SD orang gitu, terus rencana untuk PKP juga mau numpang di sekolah Bu, minta izin sama Oh gitu. ya Ya. sebelumnya. Berarti untuk supervisor 2 belum dapat Bu Setia? Apa sudah? Dulu pas PKM itu ini Bu, teman sejawat guru yang ngajar di SD itu Bu. Iya, enggak masalah, tapi asalkan memenuhi kriteria supervisor 2 ya, nanti akan bisa dijelaskan apa sih syarat untuk supervisor 2 gitu ya. Karena tidak semua orang bisa menjadi supervisor gitu ya, Bu Setia ya. Semoga nanti teman tersebut bisa menjadi supervisor 2. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Setia, bisa dimatikan. Bu. Oke, lanjut bisa ini Bu Jenny mau silakan memperkenalkan diri. Saya belum bisa mendengar suaranya Bu Jenny. Perkenalkan Bu, saya Jenny Zebua, saya dari UT Medan, saya tinggal di Nias, Sumatera Utara. Oke, Sumatera. Itu sudah mengajar? Saya sebelumnya ngajar Bu, cuma sekarang udah resign dari sekitar setahun yang lalu lah Bu. Tapi saya udah dapat sekolah tempat untuk melaksanakan PKP-nya. Oh gitu. Iya Bu. Oke. Berarti Ibu sudah supervisor 2 dan seterusnya itu sudah ini ya, sudah dapat gitu ya Bu? Sudah dapat Bu.
Oke. Terima kasih Bu Jenny. Bisa Iya, Bu. dilanjutkan dengan Bu Dinda. Silakan, Baik, Bu. Bu Dinda. Bu Dinda Azari bisa memperkenalkan diri. Ya, baik, Bu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azhari, saya berasal dari Bandung, dan saya sekarang mengajar di SDN Bojong 2 dan mengajar kelas 3. Oke. Berarti sudah punya sekolah ya Bu ya, yang perencanaannya digunakan untuk PTK. Iya, sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Dinda. Terakhir Iya. dari Bapak Muhammad Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari UT Padang. Alamat saya di Tanah Datar, Sumatera Barat. Saat ini saya bekerja sebagai TU di SD 10 Tanjung Monai. Dan untuk rencana prakteknya di SD 10 Tanjung Monai. Terima kasih. Oke. Berarti di sekolahnya sendiri ya Pak Iqbal ya? Ya, di sekolah sendiri. Supervisor 2 sudah dapat Pak Iqbal? Rencana awalnya supervisornya guru kelas tersebut, Bu. Oke. Nanti bisa diperhatikan penjelasan dari saya terkait dengan syarat-syarat untuk supervisor 2 gitu ya Pak Iqbal. Sekarang saya izin untuk share screen gitu ya, kita kenalan mengenali dulu apa itu dengan mata kuliah PKP gitu ya. Bentar, saya share screen dulu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, berarti saya mulai ya. Dan mohon nanti kalau ada yang suara saya tidak terdengar dengan jelas atau PowerPoint saya hilang, nanti bisa diinformasikan supaya saya juga dapat mengatasinya atau memperbaikinya, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk mata kuliah kita yang saya aku di kelas Bapak dan Ibu, yaitu kelas 50 ya, itu mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau seringnya atau lebih dikenalnya dengan penyebutan mata kuliah PKP. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan PKP, kuliah PKP itu kita lihat di slide 2. Nah, PKP, mata kuliah PKP itu merupakan sebuah proses penerapan konsep penelitian tindakan kelas pada situasi nyata. Jadi makanya tadi saya pada saat perkenalan tanya nanti rencananya PTK-nya di mana gitu untuk yang tidak mengajar atau tidak bekerja sebagai guru di sebuah instansi gitu ya. Nah, karena nanti di mata kuliah PKP itu Bapak dan Ibu tidak
tidak terlepas dari yang namanya penelitian tindakan kelas. Jadi mata kuliah PKP itu berkaitan langsung dengan yang namanya penelitian tindakan kelas, di mana nanti mata kuliah PKP itu ada 8 sesi ya di e-learning kita, nanti ada 8 sesi sama dengan mata kuliah yang lain, di mana setiap sesinya nanti ada tugasnya gitu. Jadi mata kuliah PKP ini bisa dikatakan lumayan berat gitu ya Bapak dan Ibu, karena tugasnya biasanya untuk mata kuliah itu kan hanya ada 3, yang karil itu ada 4. Kemudian untuk yang PKP ini di setiap sesinya itu ada tugas. Nah, selain itu juga ada forum diskusi gitu ya, yang nantinya Bapak dan Ibu diminta untuk berpendapat di situ. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk selalu mengikuti apa yang diminta di e-learning gitu. Jadi kalau e-learningnya minta untuk mengisi diskusi ya silakan diisi. Kalau diminta untuk mengerjakan tugas ya dikerjakan. Terus kalau absen ya jangan lupa, karena itu semua nanti akan berpengaruh terhadap nilai Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh Bapak dan Ibu gitu ya, itu dalam mata kuliah PKP itu nantinya Bapak dan Ibu itu bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran bidang studi atau pembelajaran tematik yang diajarkan di SD dengan menerapkan PTK. Jadi tujuan dari penerapan PTK yang Bapak dan Ibu lakukan itu nantinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Gitu. Dan nanti dengan melakukan identifikasi masalah, gitu ya, nanti akan ketemulah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan PTK sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dasar itu bisa ditingkatkan. Seperti itu. Untuk lanjutannya bisa dilihat di slide 3. Nah, PKP itu merupakan mata kuliah praktek yang di dalamnya nanti terdapat kegiatan pembimbingan dan penilaian yang dilakukan berasal dari partisipasi dalam proses pembimbingan, penilaian unjuk kerja, perbaikan pembelajaran, dan penilaian laporan perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya nanti ini Bapak dan Ibu, di mata kuliah PKP itu nanti Bapak dan Ibu akan melakukan unjuk kerja atau praktek mengajar nanti sebanyak 2 kali. Jadi nanti karena PTK penelitian tindakan kelas itu ada yang namanya di dalamnya itu ada yang namanya siklus ya. Nah, PTK yang Bapak dan Ibu lakukan nanti ada 2 siklus. Di setiap siklusnya nanti waktu Bapak dan Ibu ngajar itu diminta untuk divideokan, kemudian nanti dinilai oleh saya. Jadi nanti di mata kuliah PKP Bapak dan Ibu membuat 2 video pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu susun. Nah, nanti ending dari mata kuliah PKP itu nanti Bapak dan Ibu akan menghasilkan 1 buah laporan PTK. Nah, di dalam laporan PTK, jadi laporan PTK itu tidak sama dengan artikel. Nah, kalau di artikel di mata kuliah karil, mungkin untuk halamannya kan 10 sampai 15 halaman. Jadi minimal 10 halaman, maksimal 15 halaman. Tapi untuk mata kuliah
PKP ini nanti diminta laporan, di mana laporan dari PTK itu lengkap Bapak dan Ibu. Jadi mulai halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, terus bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan lampiran, itu semua nanti dikumpulkan di tugas yang ada di sesi 8, yaitu tugas laporan akhir dari PTK. Nah, tugas itu nanti juga akan diupload akan Bapak dan Ibu upload di praktek.ut.ac.id. Seperti itu. Jadi nanti selain laporan itu dinilai oleh saya selaku tutor, nanti akan dinilai juga oleh tim penilai yang ditugaskan oleh UT. Seperti itu. Terkait dengan mata kuliah PKP yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Pak, Bu. Izin bertanya sebelumnya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini, Bu Husnul? Iya, Ibu. Oke, silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Di sini mungkin saya ingin bertanya mengenai pertemuan prakteknya kan 2 kali, kata Ibu Nabu. Apakah ini ditentukan pada sesi keberapanya atau bagaimana? Iya, ditentukan, Bu. Jadi nanti unjuk prakteknya, Bu, itu kan praktek mengajar. Praktek mengajar itu divideokan. Divideokan itu kan maksudnya praktek mengajar siklus 1, kemudian praktek mengajar siklus 2. Nah, praktek mengajar siklus 1 itu ada di sesi, bentar ya Bu ya, saya tunjukkan, saya takut salah. Ini Bu. Praktek mengajarnya itu ada di sesi, kok ada di sini? Ini di sesi 3 dan 6, Bu. Seingat saya, coba saya lihat ya Bu ya. Nanti juga akan saya jelaskan. Nah ini Bu, benar ya, di sesi 3 Bu. Jadi nanti Bu, sekarang padahal sudah sesi 2 ya Bu ya, minggu ini kan sesi 2. Berarti minggu depan itu kan kita sudah masuk sesi 3. Nah, tugas yang ada di sesi 3, tugas di sesi 3 itu nanti Bapak dan Ibu diminta untuk membuat ini video, dokumentasi video pelaksanaan siklus 1. Gitu, Bu. Nah, videonya nanti, video yang siklus 1 itu yang diupload di tugas 3, sesi 3, itu sebelumnya diupload dulu di YouTube atau di Google Drive, terus linknya nanti dimasukkan ke ini, ke tugas 3, sesi 3. Begitu. Nah, nanti Bu, ada lagi, kan praktek siklus 2, itu ada di sesi yang ke-6, Bu. Jadi untuk saat ini itu maksudnya untuk minggu depan itu harusnya Bapak dan Ibu sudah punya gambaran bahwa minggu depan akan melaksanakan praktek itu tadi Bu. Tidak sesi 6. Sesi 5 Bu. Mohon maaf Bu, saya yang salah ingat. Jadi untuk videonya, tugas prakteknya itu Bu, nanti di-upload berupa link, ya, link. Jadi artinya videonya sudah di-upload oleh Bapak dan Ibu di YouTube atau di Google Drive, terus linknya disematkan di tugas yang ada di sesi 3 dan sesi 5. Begitu Bu. Bagaimana Bu Kusnul? Terima kasih Bu. Untuk durasinya ada aturannya atau bagaimana Bu? Ada. 15 menit. Ada Bu Husnul.
videonya itu minimal 5 menit, maksimal 10 menit itu. Jadi durasi untuk videonya itu adalah 5 sampai 10 menit. Begitu. Nah, untuk saat ini kalau kita mau melakukan PTK kan otomatis kita sudah punya gambaran judulnya ya Bu ya. Gambaran judul PTK yang akan dikerjakan. Nah, padahal minggu depan itu sudah bisa dimulai untuk praktek siklus 1. Karena minggu depan kan linknya sudah diminta oleh tugas sesi 3. Begitu. Nah, saat ini berarti Bapak dan Ibu sudah punya ide untuk judul PTK-nya. Bu Kusnul sendiri bagaimana untuk judul PTK sudah punya Bu? Sudah ada bayangannya sedikit, Bu. Sedikit Bu, kenapa? Iya, soalnya masih bingung, Bu. Jadi tunggu jadwal tuh web gitu, Bu. Biar lebih Oh mantap. gitu. Iya, nah Iya, saya Bu. sendiri ini Bu mau web minggu kemarin yang gabung di grup WA itu kan baru sedikit turun. Jadi saya undur-undur tuh webnya. Saya tunggu sampai hampir habis durasi untuk tuh web, durasi untuk tuh web 1 untuk PKP kan tanggal 14 sampai tanggal 27 apa 28 gitu Bu ya. Iya, Bu. Nah, sudah hampir habis kok ternyata yang gabung ya hanya 8 orang. Akhirnya saya putuskan untuk pelaksanaan web gitu. Makanya mohon maaf ya Bu ya jika saya terlambat gitu ya dalam melaksanakan web. Untuk Kusnul sendiri rencana PTK-nya berjudul apa Ibu kalau boleh tahu? Rencananya itu pelajaran di kelas 3, Bu. Tapi menggunakan model gitu. Tapi masih dalam proses identifikasi masalahnya, Bu. Yang cocok modelnya dengan yang akan dipraktekkan, Untuk Bu. ide modelnya apa Bu Kusnul? PJBL, Bu. Oh PJBL. Oh kalau gitu. Yang mau diteliti apa Ibu? Hasil belajar atau apa Bu? Iya, Ibu. Hasil belajar peserta didiknya, Bu. Menggunakan model PJBL, Bu. Mata pelajaran dan materinya Bu? Masih dalam proses itu, Bu. Berpikir ya, proses berpikir. Oke, terima kasih Bu Husnul. Ada lagi pertanyaan untuk saya Bu? Sekarang cukup, Bu. Terima kasih sebelumnya. Lainnya, selain Bu Husnul, apa yang mau disampaikan ke saya? Oke. Baik, kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan ya Bu. Untuk ini, slide yang keempat Ibu ya. Di slide yang keempat ini terkait dengan pelaksanaan perkuliahan PKP Bu. Jadi pelaksanaan perkuliahan PKP itu selain melalui e-learning gitu ya, e-learning.ut.ac.id, ya juga PKP juga dilaksanakan secara sinkronus dengan melakukan web yang seperti kita lakukan saat ini. Jadi PKP, PKM, karya ilmiah itu mata kuliah yang memerlukan web gitu. Jadi dia tidak hanya asinkronus melalui LMS e-learning, tapi juga dilakukan secara web dengan menggunakan MS Teams seperti itu. Nah, nanti di mata kuliah PKP seperti informasi yang saya sampaikan di awal tadi, nanti akan melibatkan 2 supervisor. Kalau supervisor 1 itu adalah saya, tutornya. Kemudian untuk supervisor 2 itu adalah yang ditunjuk oleh UT daerah atau Bapak dan Ibu mengajukan kepada UT daerah. Jadi bisa kepala sekolah atau bisa teman sejawat, yang penting memenuhi syarat sebagai supervisor 2. Gitu. Jadi nanti
di perkuliahan ini selain Bapak dan Ibu dibimbing oleh saya sebagai tutor, nanti juga akan mendapat bimbingan dari supervisor 2 gitu. Terutama pada saat Bapak dan Ibu praktek mengajar. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melakukan siklus 1 dan siklus 2, praktek mengajar dan divideokan, nanti akan diamati oleh supervisor 2. Kalau saya sebagai supervisor 1 melakukan pengamatan melalui link video yang dikasih sama Bapak dan Ibu. Begitu. Nah, si supervisor 2 ini juga nanti akan membantu Bapak dan Ibu dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk siklus 1 maupun untuk siklus 2. Begitu. Dan nanti beliaunya juga akan memberikan masukan atau saran untuk perbaikan proses pembelajaran yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti selain Bapak dan Ibu didampingi oleh saya sebagai selaku tutor atau supervisor 1, Bapak dan Ibu nanti juga akan didampingi oleh supervisor 2. Tuh. Kemudian nah, ini untuk tutornya ya, sebenarnya kan tidak berkaitan dengan Bapak dan Ibu. Jadi satu tutor pada mata kuliah PKP itu mendampingi maksimal jumlah mahasiswanya adalah 15. Beda lagi dengan kelas yang tidak praktek gitu ya. Misalkan saya di kelas teknik penulisan karya ilmiah, itu saya jumlah mahasiswa di kelas saya itu ada 50. Tapi untuk mata kuliah yang praktek seperti PKM, PKP, Paril, itu maksimal jumlah mahasiswanya adalah 15. Gitu Bapak dan Ibu ya. Ini untuk pihak yang terlibat ya, otomatis yang pertama terlibat dalam perkuliahan PKP itu adalah mahasiswa, Bapak dan Ibu semua. Kemudian ada supervisor 1, itu berarti tutornya, yaitu saya. Kemudian ada supervisor 2, itu yang disiapkan oleh UT daerah atau pengajuan dari Bapak dan Ibu ke UT daerah. Kemudian ada pemeriksa 1, itu saya. Supervisor 1 itu otomatis menjadi pemeriksa 1. Kemudian ada pemeriksa 2, itu supervisor 2. Gitu. Nah, ini untuk syarat supervisor 1. Kalau supervisor 1 kan yang menentukan adalah UT ya. Jadi syaratnya harus berpendidikan minimal S2. Saya S2 Sains, Bapak dan Ibu dari Universitas Negeri Surabaya. Kalau S1-nya adalah pendidikan fisika. Jadi basic saya adalah IPA. Gitu. Kemudian terdaftar sebagai pembimbing di FKIPOT, kemudian menguasai penelitian tindakan kelas. Nah, untuk menguasai penelitian tindakan kelas ini saya lumayan sering Bapak dan Ibu melakukan PPK, gitu ya. Jurnal-jurnal atau artikel saya yang PTK itu juga lumayan banyak. Nanti bisa kalau Bapak dan Ibu ingin melihat nanti bisa lihat di Google Scholarnya Sri Tati seperti itu. Kemudian tugas dari supervisor 1 atau tugas saya pertama nanti mempelajari buku panduan dari PKP, kemudian membimbing mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah PKP ya, dengan memberikan penyegaran terkait PKP, membimbing, mendiskusikan serta memberikan masukan terhadap upaya perbaikan pembelajaran, kemudian nanti menilai praktek perbaikan pembelajaran, ya tugas-tugas dari Bapak dan Ibu, dan memberikan masukan terhadap laporan PKP. Jadi nanti laporan PKP yang ending tadi, yang di akhir akan diupload di sesi 8, itu nanti akan saya berikan masukan. Itu web berikutnya, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk membuat
laporan PTK. Apalagi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah membuat laporan PTK, itu akan lebih baik, bisa saya komentari. Itu kemudian menilai praktek mengajar yang video tadi Bapak dan Ibu di tugas sesi 3 sama tugas sesi 5 itu juga saya ikut menilai. Kemudian menilai laporan akhir PKP yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, laporan akhir PKP ini selain saya nilai, nanti juga dinilai oleh tim yang diminta untuk menilai oleh UT. Sampai di slide 8 ada pertanyaan untuk Bu Jati. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan untuk Bu Jati. Tidak ada. Pak Iqbal tidak ingin bertanya ke saya, Pak Iqbal? Sementara belum, Bu. Belum. Oke, lanjut ke supervisor 2 ya, kalau begitu. Nanti ada penjelasan prosesinya itu Bapak dan Ibu akan ngapain gitu ya. Kita lihat di supervisor 2. Nah, ini untuk syaratnya Bapak dan Ibu. Tadi kan Bapak dan Ibu sudah ada yang punya gambaran siapa yang akan dijadikan supervisor 2. Nah, supervisor 2 ini punya syarat gitu ya. Yang pertama, bisa kepala sekolah atau guru, kan Bapak dan Ibu mengajar, asalkan pendidikannya minimal adalah S1. Kemudian, pengalaman mengajar beliaunya yang menjadi supervisor 2 itu minimal adalah 3 tahun. Nah, kemudian beliaunya harus bersedia memberikan masukan terkait dengan praktek pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti ketika beliau sudah bersiap menjadi supervisor 2, Bapak dan Ibu harus membuat form kesediaan gitu ya, bagaimana yang diminta di tugas 1. Jadi supervisor 2 itu harus menyatakan kesediaan melalui form kesediaan supervisor 2. Begitu. Ini untuk syarat supervisor 2. Nah, tugasnya apa supervisor 2? Nanti supervisor 2 itu akan memberikan masukan pada RPP yang Bapak Ibu susun untuk siklus 1 maupun siklus 2, termasuk dengan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di siklus 1 maupun siklus 2. Jadi mulai dari RPP-nya sampai pelaksanaan pembelajarannya itu nanti akan dibantu oleh supervisor 2. Dan hal tersebut itu ditandai dengan supervisor 2 mengisi yang namanya instrumen APKB 1 dan APKB 2. Jadi APKB 1 itu untuk siklus 1, sedangkan APKB 2 itu untuk siklus 2. Jadi nanti pada waktu siklus 1, pelaksanaan siklus 1, Bapak dan Ibu harus memberikan supervisor 2 APKB 1 untuk diberikan penilaian. Nah, untuk format APKB-nya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di buku panduan atau kalau disediakan di e-learning ya bisa download di e-learning. Saya ada punyanya mahasiswa sebelumnya ya, sebelum kelas kalian, tapi kelihatannya belum rapi. Insya Allah akan, kalau bisa nanti akan saya rapikan sehingga nanti bisa di-share ke WA group seperti itu. Nah, di sini juga untuk grup sebelah, grup kelas 1-nya, kelas 49 itu sudah saya berikan format untuk tugas 1, kemudian link grup pintar online yang webnya itu katanya susah diakses, itu saya berikan link YouTube-nya seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa ambil dari video atau dari webnya gitu ya untuk dianalisis permasalahannya gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah punya perencanaan judul PTK, nanti bisa disesuaikan
video atau artikel apa yang sesuai yang mendukung PTK yang akan Bapak Ibu lakukan. Gitu. Jadi tugas 1 nanti itu nyambung dengan tugas 2 dan seterusnya gitu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sampai slide 10? Bisa dimengerti apa yang saya jelaskan? Izin bertanya, Bu. Yes, silakan dengan Bu siapa ini? Ibu Husnul, Bu. Oh, Bu Husnul. Yes, silakan Bu. Ini bertanya mungkin ada kaitannya dengan supervisor 2, Bu. Tapi agak di luar konteks gitu, Bu. Kan Iya, sebelum izin praktek PKM di sekolah yang tidak di tempat saya ngajar gitu, Bu. Dan sekarang izin lagi pas praktek PKP gitu, Bu. Kan untuk izin ke sekolah sama supervisor 2 kesediaannya itu kita ada ngisi data itu, Bu. Nah, itu ada ngisi NPWP, nomor bank, rekening, dan lain-lainnya. Tapi sekolah itu dia agak apa gitu, Bu. Soalnya nggak ada info, kan dimintanya rekening dari UT, tapi nggak ada masukan atau gimana gitu, Bu. Dan sekarang izin lagi praktek gitu, Bu. Kan dimintanya kita apa, Bu? Pas waktu PKM tidak ditransfer sama OT? Enggak, Bu. Katanya nggak ada masuk, Bu. Kan sekarang minta nomor rekening lagi itu, Bu. Jadi ditanyakanlah sama supervisor 2 yang waktu PKM dulu gitu, Bu. Buat apa diminta gitu, Bu. Sedangkan pas PKM yang dulu tuh nggak ada masuk gitu. Oh gitu. Kalau dari kelas saya sebelumnya ya Bu, ya saya kan nggak pernah Bu megang PKM. Jadi yang saya megangnya kan mata kuliah PKP gitu ya. Nah dari kelas saya yang sebelumnya, kalau nggak salah tahun 2024 ganjil apa 2023 gitu ya Bu ya. Saya juga lupa ya, karena bukan semester yang kemarin Bu. Kalau semester yang kemarin kan saya dapatnya karil, metodologi penelitian sama teknik penulisan karya ilmiah. Nah, itu tidak ada yang menyampaikan ke saya, Bu, kalau supervisor 2-nya tidak ditransfer, tidak di TF sama OT. Berarti saya anggapnya ya insya Allah di TF gitu sama OT gitu, Bu. Kalau untuk yang PKM saya kurang paham, Bu Gusrul ya. Tapi sebaiknya ya Bu ya, sebaiknya untuk form kesediaan yang diminta, kalau rekening, NPWP, dan seterusnya itu tetap diisi saja Bu Gusno. Takutnya nanti ya ditransfer beneran gitu ya sama HUT Bu. Gitu Bu Gusno. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya. Jadi masalah ditransfer atau tidaknya itu saya kurang tahu Bu untuk mata kuliah PKM ya Bu, karena saya belum berpengalaman di situ. Hanya saja untuk mata kuliah PKP yang saya pegang di semester sebelumnya, itu mahasiswa tidak ada yang menyampaikan hal tersebut ke saya. Nah, saya anggapnya ya berarti supervisor 2 dapat transferan dari pihak OT, begitu Bu. Ibu. Terima kasih sebelumnya. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu kok bisa sih? Nggak ada, kalau nggak ada berarti bisa dilanjutkan. Nah, berarti Bapak dan Ibu saya anggap sudah paham ya terkait dengan supervisor 1, supervisor 2, terus tugasnya ngapain, itu harusnya sudah paham ya. Dan nanti jangan lupa untuk mempersiapkan APKG 1 dan APKG 2 yang harus diisi oleh supervisor 2. Karena nanti APKG ini
APKG 1 sama APKG 2 yang sudah diisi oleh supervisor ya di saat pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 itu nanti akan Bapak dan Ibu lampirkan di laporan PKP dan juga diupload di email dan juga dikirimkan di email saya. Jadi nanti saya akan mendapatkan email dari Bapak dan Ibu terkait dengan hasil penilaian supervisor 2 berhubungan dengan APKG 1 dan APKG 2. Gunanya untuk apa bisa sih? Jadi nanti penilaian saya terhadap Bapak dan Ibu terkait dengan video mengajar ya yang di sesi 3 dan sesi 5 itu nanti akan mempertimbangkan penilaian dari supervisor 2 melalui APKG 1 dan APKG 2. Jadi nanti penilaian supervisor itu nanti akan sebagai bahan pertimbangan saya dalam memberikan nilai kepada Bapak dan Ibu saat pelaksanaan pembelajaran di siklus 1 dan siklus 2. Gitu. Berikutnya untuk syarat dan tugas pemeriksa 1 dan pemeriksa 2. Bentar ya Bapak dan Ibu, saya tulis ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan untuk syarat dan tugas pemeriksa 1 dan 2. Pemeriksa 1 ini adalah supervisor 1, Bu, jadi saya ya. Nah, ini nanti tugas saya ya sesuai dengan tugas tutor gitu ya. Jadi saya nanti ya memberikan penilaian kepada Bapak dan Ibu di e-learning mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas 8, kemudian memberikan feedback dan penilaian di diskusi, kemudian memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan PTK-nya gitu. Nah, untuk pemeriksa 2 ini adalah supervisor 2 Bapak dan Ibu. Jadi supervisor 2 itu kan syaratnya harus mohon maaf ini minimal adalah S1 Bu. Jadi minimal adalah S1. Kemudian pengalaman mengajarnya adalah 3 tahun. Kemudian beliaunya ditentukan oleh UT daerah atau Bapak dan Ibu mengajukan tidak bisa mengajukan ke UT daerah. Nah, untuk tugasnya ya, tugas pemeriksa 1 dan 2 nanti memeriksa dan memberikan nilai pada laporan akhir PKP mahasiswa yang telah diunggah di praktek.ut.ac.id nanti dengan menggunakan instrumen APL PKP gitu. Jadi itu tugas-tugasnya. Kalau tugas saya jelas ya, tugas saya jelas sebagai tutor nanti ngasih nilai di e-learning Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk jadwalnya, ini sifatnya kondisional Bu, dan ini kebetulan adalah PPT di tahun 2024 gitu ya. Jadi untuk jadwal webnya ini bisa diabaikan. Jadwal webnya itu sesuai dengan jadwal web yang saya share di WA Group. Nah, kita perhatikan terkait dengan tugasnya saja. Jadi di PKP itu nanti webnya ada 4 kali. Nah, pelaksanaannya nanti di sesi 1, sesi 3, sama sesi 6, kemudian sesi 7. Nah, untuk PKP itu, kalau biasanya di mata kuliah yang lain itu tugasnya kan hanya ada
3 atau 4 kalau Paril. Nah, untuk PKP ini tugasnya mulai dari sesi 1 sampai sesi 8 itu ada tugas semua dan ada forum diskusinya semua. Makanya tadi saya mengatakan untuk mata kuliah PKP itu agak sedikit berat gitu ya, karena ya itu tadi ada tugas-tugas sampai 8 yang harus dikerjakan gitu. Kemudian untuk kegiatannya nanti ada orientasi seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian identifikasi dan perumusan masalah melalui refleksi. Ini yang menjadi tugas 1 Bapak dan Ibu. Apakah sudah dikerjakan tugas 1-nya? Bagaimana? Masih dalam proses, Bu. Belum ada yang mengerjakan. Kalau kelas pagi tadi 49 itu juga belum ada yang mengerjakan Bapak dan Ibu. Padahal terakhir kan tanggal 28 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. 27, Ibu. Oh 27, terakhir 27 Iya, Bu. lah. Oh 27 Bu. Nah, perlu diingat ya Pak dan Bu, saya itu tidak punya wewenang untuk merubah waktu yang sudah menjadi batas akhir di e-learning. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu terlambat mengumpulkan, misalkan tugas 1 sampai tanggal 27 tidak mengumpulkan, nanti Bapak dan Ibu akan kehilangan 1 nilai tugas. Begitu. Makanya jika ingin aman gitu ya Bu, Pak, mohon untuk mengikuti semua permintaan di e-learning. Kalau diminta untuk tugas, memberikan tugas ya diberikan gitu. Karena apa? Karena kalau nanti batas akhirnya itu sudah terlewati, nanti Bapak dan Ibu tidak bisa memberikan tugas dan saya tidak bisa memberikan nilai dan tidak bisa merubahnya Bu, Pak. Jadi mohon tetap dipahami batas terakhirnya itu kapan untuk tugas-tugas yang tertera di e-learning. Jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan sangat sayang sekali. Nah, misalkan saja kalau misalkan Ibu terlewatkan 1 tugas saja, nanti berarti sudah kehilangan 1 tugas dan tugasnya misalkan 1 tugas terlewat, berarti kan masih ada 7 tugas. Nah, 7 tugas itu nanti tetap akan dibagi dengan 8. Jadi nilainya Ibu nanti akan menjadi kecil. Oleh karena itu, untuk tugas-tugas itu mohon dipenuhi. Jadi jangan sampai ada yang terlewati. Gitu. Kemudian membuat RPP. Membuat RPP ini lupa ya, saya ada di beberapa. Nanti akan kita lihat prosesnya. Kemudian melaksanakan perbaikan pembelajaran. Ini berarti praktek mengajar tadi ya, yang videonya nanti diupload di tugas 3 dan tugas 5. Kemudian refleksi pelaksanaan perbaikan pembelajaran dan membuat laporan. Membuat laporan itu bagian terakhir dari tugas PKP. Gitu. Jadi nanti diuploadnya kalau di e-learning sesi 8. Oke, sebelum saya lanjut, apa yang kita kerjakan per sesinya? Ada pertanyaan untuk Bu Sasi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya jelaskan sesi kita di PKP nanti kan ada 8. Nah, kita mulai dari sesi yang pertama. Yang harus saudara lakukan sebagai mahasiswa di sesi 1 itu nanti membuat hasil refleksi analisis gitu ya. Nah, ini nanti bisa lihat di Guru Pintar Online, baik websitenya atau YouTube-nya. Nah, kalau websitenya nanti susah diakses, nanti saya kasihkan link untuk YouTube dari Guru Pintar Online. Nah, di refleksi itu nanti saya kasihkan juga untuk format dan contoh refleksi gitu ya.
nanti bisa sebagai referensi untuk Bapak dan Ibu. Saya share-nya di WA Group. Itu yang pertama adalah pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa atau pembelajaran yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, dari tadi Guru Pintar Online itu. Kemudian yang kedua, refleksi analisis pembelajaran. Jadi nanti meliputi identifikasi masalah, kemudian analisis penyebab masalah, penentuan alternatif pemecahan masalah, kemudian penentuan tujuan pembelajaran. Nah, endingnya dari sesi 1 itu setidaknya Bapak dan Ibu sudah bisa merumuskan judul PKP, ya tentunya berupa PTK yang akan Bapak dan Ibu kerjakan. Jadi saat web ini seharusnya Ibu dan Bapak sudah punya judul PKP-nya. Begitu. Bisa dikonsultasikan ke saya. Gitu. Apakah judul ini sudah benar bisa sih ataukah ada masukan bisa sih. Nah, itu bisa dikonsultasikan di website. Nah, untuk tugas saya di sesi 1, yang pertama memberikan overview tentang mata kuliah PKP. Kemudian menyampaikan tujuan dari mata kuliah PKP dan kontrak perkuliahan. Yang ketiga, memberikan orientasi tentang kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan PTK di kelas, serta menyusun laporan PKP, dan juga kaitannya dengan bahan untuk karya ilmiah. Maksudnya gini, kalau ada Bapak dan Ibu yang kebetulan juga melakukan perkuliahan atau mata kuliah karya ilmiah, nanti hasil dari PTK yang Bapak dan Ibu kerjakan di mata kuliah PKP nanti bisa digunakan untuk membuat artikel di karya ilmiah. Gitu. Kemudian yang keempat, menjelaskan peranan supervisor 2. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian menjelaskan proses refleksi awal, identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, solusi atau pemecaan masalah, serta komponen dan rancangan perbaikan pembelajaran. Nah, ini nanti berkaitan dengan tugas 1 yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Nanti saya kasihkan format dan contohnya. Kemudian memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi. Nah, itu bisa dari Guru Pintar Online tadi yang saya. Itu untuk sesi 1. Kemudian di sesi 2 yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, yang pertama itu menyusun RPP untuk siklus 1, ya berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi di tugas 1 sesi 1. Kemudian selain itu mencari minimal 5 konsep atau teori yang mendukung terkait dengan ide judulnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sesi 2 atau tugas 2 itu Bapak dan Ibu menyerahkan RPP untuk siklus 1 dan landasan teori atau kajian teori yang Bapak dan Ibu persiapkan untuk laporan PKP. Jadi bisa berupa bab 2 dari laporan. Gitu. Kemudian untuk tugas saya di sesi 2 yaitu mereview dan memberikan masukan untuk RPP siklus 1, kemudian mereview dan memberikan masukan untuk kajian teori yang nantinya akan Bapak dan Ibu gunakan dalam laporan PKP. Di mana untuk kajian teorinya ini minimal 5 gitu. Sampai sesi 2 ada pertanyaan untuk Bu Jati? Silakan Bu, kalau ada pertanyaan daripada nanti bingung, silakan sampaikan Bu Jati. Izin bertanya, Bu. Oke, dengan Bu Husnul lagi, silakan Bu Husnul. Sebelumnya kan kemarin udah tuh web karir, nah, Bu. Jadi untuk kajian teori itu 10 referensi. Kalau untuk PKP apakah sama aturannya atau bagaimana? Minimal 5 Ibu. Jadi kalau 10 ya enggak apa-apa, malah bagus. Berarti 5 artikel, 5 buku atau 5 artikel? Boleh
boleh 5 itu boleh artikel semua, 5 itu boleh buku semua, 5 itu boleh perpaduan, Bu. Tapi minimalnya adalah 5. Jadi kalau Bu Husnul misalkan 10 untuk kajian teorinya, ya malah bagus, Bu. Tapi ini formatnya beda dengan Karel ya, Bu Husnul. Jadi untuk tugas 2-nya PKP itu kan diminta untuk membuat RPP sama RPP siklus 1, Bu ya, sama membuat kajian teori. Kajian teori itu kan lebih mengarahnya kalau di laporan itu berarti di bab 2, Bu. Nah, itu untuk dapusnya atau daftar pustakanya berarti minimal 5 itu tadi, Bu. Bisa dari artikel, bisa dari buku, bisa perpaduan artikel dan buku. Itu bagusnya. Paham tidak, Bu? Paham, Bu. Bisa Berarti dipahami yang tidak? kajian teori bab 2 berarti kajian teori mengenai judul yang kita ajukan kan, Bu? Kan di tugas 1 kita mengajukan judul. Pas di sesi 2 kita menyusun RPP yang akan mau kita praktekkan. Nanti pas kajian teorinya baru kita cari 5 referensi. Boleh campur atau artikel atau buku saja. Ya, betul. Tapi untuk yang RPP sama kajian teori itu ikut di tugas 2 sesi 2, Bu Husnul. Bukan terpisah maksudnya. Kan bisa 2 file. Kalau Bu Husnul ingin menjadikan 2 file ya boleh. Kalau ingin jadi 1 file RPP bawahnya ada kajian teori atau kajian teori bawahnya ada RPP boleh. Itu sama-sama menjadi tugas 2 di sesi 2. Baik, Bu. Berarti judul aja yang di sesi 1, Bu. Loh, bukan. Di sesi 1 tidak ada judul, Bu. Tapi kan ada identifikasi masalah, terus rumus solusi yang Bu Husnul idekan seperti itu. Nanti formatnya saya kasihkan, Bu. Jadi tidak hanya judul, Bu, di sesi 1, tugas 1 sesi 1. Tugas 1 sesi 1 itu judul itu di bagian akhir, Bu. Jadi endingnya itu adalah judul. Tapi di atasnya judul itu ada identifikasi masalah dan seterusnya. Sesuai dengan maksudnya sesuai dengan judul yang mau Bu Husnul angkat, begitu. Misalkan Bu Husnul angkatnya judul terkait dengan model project based learning atau PJBL. Nah, berarti nanti video yang Bu Husnul ambil dari Guru Pintar Online ataupun artikel yang Bu Husnul ambil itu yang berkaitan dengan judulnya Ibu. Begitu, Bu. Oh, baik, Ibu. Berarti langsung menjurus saja berarti artikelnya sesuai dengan judul yang akan kita buat, nak, Bu? Betul. Itu kalau Bu Husnul pakai artikel. Tapi kalau misalkan pakai pengalaman pribadi ataupun pakai video GPO juga tidak masalah, Bu. Boleh. Asalkan nanti kalau misalkan video ya, Bu, ya linknya disertakan di tugas 1. Biar nanti saya bisa akses apakah sesuai antara artikelnya dengan identifikasi masalah yang Bu Husnul kerjakan. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan Bu Husnul identifikasi masalahnya atas dasar artikel, ya berarti artikelnya diikutkan di tugas 1, Bu. Itu, Bu Husnul. Paham, Bapak dan Ibu? Berarti dilampirkan artikelnya, Bu? Iya, betul. Untuk saya nilai, Bu. Kalau artikelnya tidak dilampirkan, saya tidak paham, Bu. Betul enggak? Maksudnya dari artikel itu ada permasalahan yang Bu Husnul tuliskan di tugas 1 ataukah tidak, kan saya tidak tahu, Bu, kalau tidak ada artikelnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak dan Ibu yang lain paham enggak? Atau paham? Pak Iqbal, bagaimana Pak Iqbal, paham? Sementara masih paham, Bu. Yang penting itu tadi, Bu. Jadi saya tidak bisa mengubah batas akhir pengumpulan tugas. Jadi kalau kehilangan satu tugas, ya kehilangan satu nilai. Itu yang terpenting menurut saya ya, selama saya mengajar selama saya menjadi tutor, ya itu tadi. Kebanyakan kalau tidak
tidak sesuai dengan apa yang diminta di e-learning, itu nanti akan menjadi berat untuk diri sendiri gitu. Ya sama di mata kuliah karir pun ya begitu. Absensi, terus diskusi, tugas itu semuanya dilengkapi. Gitu. Entah tutornya belum ngasih nilai, ataupun belum ngasih feedback dan seterusnya, tetap saja ibu kerjakan terus sesuai dengan apa instruksi e-learning. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak, Bu, di sesi 3. Sesi 3 yang harus dikerjakan adalah tadi sudah disinggung Bu. Sesi 3 itu berarti nanti Bapak dan Ibu itu praktek mengajar. Di mana nanti praktek mengajarnya itu divideokan sebagai dokumentasi. Di mana untuk durasi videonya itu minimal 5 menit dan maksimal adalah 10 menit. Nah, nanti videonya Bapak dan Ibu itu nanti diupload dulu di Google Drive atau di YouTube. Kalau saran saya sih lebih aman di YouTube Pak dan Bu, karena kalau di Google Drive Bapak dan Ibu perlu mengatur Google Drive-nya itu bisa dilihat oleh siapapun. Jadi, karena kebanyakan dulu mahasiswa saya itu Google Drive-nya disetting hanya bisa dilihat oleh yang bersangkutan gitu ya, sehingga saya tidak bisa melihat video beliaunya yang telah diupload di Google Drive. Begitu, dan itu nanti menyusahkan saya dalam memberikan penilaian. Nah, kemudian link video tadi yang sudah diupload di Google Drive ataupun di YouTube itu nanti disematkan di tugas 3 sesi 3 gitu. Nah, kemudian yang saya lakukan di sesi 3, yang pertama nanti mengulas atau mendiskusikan hasil penilaian supervisor 2, kan nanti pas Bapak dan Ibu praktek mengajar atau melaksanakan RPP Sipil 1, nanti kan diamati oleh supervisor 2. Nah, supervisor 2 ini nanti akan mengisi yang namanya aplikasi 1. Nah, hasil isian supervisor 2 di aplikasi 1 itu nanti akan Ibu dan Bapak upload ke email saya atau dikirimkan ke email saya. Nah, itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk memberikan penilaian kepada videonya Bapak dan Ibu gitu. Kemudian di sesi 3 ini juga Bapak dan Ibu itu sudah mulai menyusun bab 1 sampai bab 3. Ini persiapan untuk laporan PKP. Begitu. Nah, nanti di saat web berikutnya, web 2 itu nanti saya sudah tidak membahas lagi terkait dengan apa itu PKP, perkenalan PKP seperti ini. Saya anggap sudah paham. Di web yang kedua, kita langsung fokus membahas terkait dengan pelaporan PKP. Gitu. Jadi, di pelaporan PKP itu yang diminta apa saja. Nah, bab 1 sampai bab 3-nya Bapak dan Ibu itu sudah benar ataukah belum, itu nanti akan kita diskusikan di web yang kedua. Gitu. Jadi, mulai saat ini Bapak dan Ibu sudah bisa mulai untuk mengerjakan persiapan dari pelaporan PKP. Begitu. Selain itu, berarti Bapak dan Ibu mengerjakan RPP, ya, persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran, kemudian sambil ini juga memperhatikan terkait dengan pelaporannya gitu ya, karena pelaporan itu sangat banyak sekali Pak dan Ibu, jadi ada babnya kan bab 1 sampai bab 5. Nah, di sini di WA Group akan saya share apa saja yang diperlukan di saat kita menyusun laporan ya, jadi nanti ditunggu di WA Group termasuk dengan lembar aplikasinya. Kalau bisa nanti saya rapikan, saya share di WA Group. Tapi Bapak dan Ibu itu bisa mencari aplikasinya itu di lembar panduan dan di e-learning, silakan dicek, siapa tahu ada. Tuh.
Kemudian untuk sesi 4 ya, yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu itu menyusun RPP siklus 2. Nah, kalau di sesi 3 tadi kan melaksanakan RPP siklus 1. Jadi harusnya di di sesi 2 saat ini, kita kan saat ini ada di sesi 2, itu harusnya Bapak dan Ibu sudah punya RPP yang akan dipraktekkan di sesi 3 atau minggu depan. Gitu. Nah, di sesi 4 itu Bapak dan Ibu menyusun RPP lagi. Sambil menyusun RPP, Bapak dan Ibu juga menyusun bab 1 dan bab 2. Gitu. Nah, tugas saya nanti mereview RPP-nya, karena RPP-nya nanti akan di-upload di tugas 4 sesi 4. Kemudian nanti juga mereview bab 1 dan bab 2 di tugas 4 sesi 4. Jadi nanti di tugas 4 sesi 4 itu yang diupload tidak hanya RPP, tapi bab 1 dan bab 2. Persiapan untuk laporan PKP kita. Begitu. Kemudian yang kita kerjakan di siklus 5. Nih, yang kita kerjakan di siklus 5, yang pertama Bapak dan Ibu dulu nanti akan melakukan finalisasi terkait dengan bab 1. Jadi mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, perencanaan atau RPP-nya siklus 2, terus referensi, itu semuanya sudah siap di sesi 5. Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu sudah praktek pelaksanaan pembelajaran siklus 2 dengan RPP siklus 2 yang sudah disusun di sesi 4 tadi. Nah, praktek mengajarnya divideokan 5-10 menit, kemudian di-upload. Sama halnya dengan video pelaksanaan pembelajaran siklus 1. Nah, untuk tugas saya, berarti nanti ya sama mereview videonya, kemudian mereview bab 1 dan bab 2 dari Bapak dan Ibu. Gitu. Sebelum saya lanjut sesi 6, ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, Bu, Pak. Bu Husnul, ada lagi yang disampaikan? Iya, silakan, Bu. Bu, saya Dinda mau bertanya. Jadi kan untuk membuat video itu di siklus 1 di sesi 3 ya, Bu? Siklus 1 di sesi 3, betul. 3, ya. Nah, tapi untuk siklus 2 mulai videonya di sesi 5 ya, Bu? Betul. Videonya di sesi 5. Ya, oke. Makasih, gimana Bu Dina? Ya udah, Bu. Bingung ya? Tugasnya banyak, Bu. Soalnya kalau di PKP, saya juga ini kok, apa maksudnya dibandingkan dengan mata kuliah yang lain, saya merasa kalau PKP tugasnya lebih banyak, Bu. Gitu. Jadi gini Bu Dinda ya, mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga sebenarnya butuh konfirmasi gitu ya, tapi tidak disampaikan ke Bu Santi. Jadi di sesi 2 Bu, sesi 2 kok harusnya minggu ini Bu Dinda. Sesi 2 itu Ibu harusnya sudah punya RPP untuk siklus 1. Karena minggu depan kan sesi 3. Sesi 3 itu Bapak dan Ibu sudah praktek mengajar. Terus sesi 4 itu buat RPP siklus 2. Terus sesi 5-nya nanti praktek mengajar lagi. Nah, hasilnya apa Bu dari praktek mengajar siklus 1 dan siklus 2? Hasilnya dari supervisor 2 itu Bapak dan Ibu dapat nilai APKG 1 sama APKG 2. Jadi siklus 1 itu dinilai oleh supervisor 2 di APKG 1. Siklus 2 dinilai oleh supervisor 2 di APKG 2. Nah, APKG 1 sama APKG 2 itu nanti Bapak dan Ibu kirimkan di email saya. Atau boleh juga dilampirkan di tugas 3 dan tugas 5. Kan tugas 3 kan
link video tuh Pak Bu yang diupload di e-learning. Nah, link videonya nanti kan mungkin hanya satu baris gitu ya. Itu nanti bisa ditambahkan hasil APKG 1 dan APKG 2 untuk sesi 3, tugas 3 dan tugas 5 di sesi 5 gitu. Itu untuk bahan penilaian saya. Begitu. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan PTK-nya. Nah, tuntutan yang lain Bapak dan Ibu kan harus mengerjakan laporan PKP. Nah, artinya di siklus 3 itu Bapak dan Ibu harusnya sudah siap laporan PKP dari bab 1 sampai bab 3. Gitu. Jadi di samping Bapak dan Ibu harus menyusun RPP, praktek mengajar, Bapak dan Ibu juga harus menyusun laporan PKP. Begitu. Bisa dipahami, Bu Dinda? Ya Bu, terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk sesi 6 ya Bu. Nah, untuk sesi 6 kita tuet yang ketiga. Jadi tuet kita itu kan 4 kali. Ada di sesi 1, sesi 4, sama sesi 6, itu tuet 1, 2, 3. Yang dikerjakan di sesi 6, Bapak dan Ibu kan juga ada tugas 6. Nah, yang dikerjakan itu menyusun bab 1 sampai bab 3. Terus mempelajari bab 4 dan bab 5. Karena di siklus 1, sesi 3, dan siklus 2, sesi 5, itu Bapak dan Ibu kan sudah dapat data ya, terkait dengan penelitian tingkatan kelas. Berarti Bapak dan Ibu sudah bisa mulai menyusun bab 4 dan bab 5. Begitu. Nah, pas tuet 3 itu sama halnya dengan tuet 2. Jadi kita tuet-tuet berikutnya itu sudah mulai membahas laporan PKP. Harapannya Bapak dan Ibu sudah punya bahan di laporan PKP-nya. Jangan sampai nanti tidak ada yang kita bahas ya. Maksudnya Bapak dan Ibu tidak ada yang mengerjakan laporan. Jadinya kan tuet kita tidak ada bahan pembahasan. Gitu. Nah, tuet 2 nanti berarti Bapak dan Ibu harus sudah menyiapkan minimal ya bab 1 lah untuk laporan PKP-nya. Itu karena nanti di sesi 6 ini pada saat tuet 3 kita akan bahas bab 1 sampai bab 3 dari laporan PKP. Begitu. Terkait dengan penyempurnaan, penulisannya, cara pengutipannya, dan seterusnya. Terus pada sesi 7, nah sesi 7 ini kan menjelang sesi akhir ya Bapak dan Ibu, karena sesi kita kan hanya ada 8. Di sesi 7 itu kita tuet yang keempat. Gitu. Jadi jarak antara tuet 3 dan tuet 4 itu tidak begitu lama. Karena sesi 6 kita tuet 3, sesi 7 kita tuet 4. Nah, sama yang kita bahas di tuet ya laporan PKP itu tadi Bapak dan Ibu bisa bab 1 sampai bab 5. Tergantung dari Bapak dan Ibunya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengerjakan ya berarti semakin banyak yang bisa kita bahas. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak mengerjakan ya berarti kita tidak ada bahan pembahasan gitu ya. Nah, sehingga nanti diharapkan di sesi 7 ini laporan PKP Bapak dan Ibu itu sudah mendekati final gitu. Jadi nanti saya yang di sesi 7 itu nanti akan fokus pada laporan PKP. Jadi sudah mulai untuk mereview laporan PKP menuju final yang nantinya akan diupload di sesi 8. Gitu. Sesi 8 ini sesi terakhir Bapak dan Ibu ya. Ini yang dikerjakan oleh mahasiswa pada sesi 8 yang jelas adalah membuat laporan PKP final, kemudian mengunggahnya. Untuk laporan PKP ini diupload di 2 tempat Bapak dan Ibu. Yang pertama diupload di e-learning
ya sesuai dengan tugas-tugas biasanya, itu nanti akan dinilai oleh Bujati sebagai supervisor 1. Nah, selain itu, laporan PKP juga harus diupload di praktek.ut.ac.id. Nanti akan dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk oleh UT. Gitu. Nah, tugas saya di sesi 8 yaitu tadi menilai dari laporan PKP Bapak dan Ibu, kemudian meminta Bapak dan Ibu untuk mengunggah laporan PKP di ini praktek.ut.ac.id. Jadi perlu diingat jangan sampai Bapak dan Ibu tidak mengunggah laporan PKP di laman praktik.ut.ac.id. Karena nanti yang akan dinilai oleh tim penilai itu yang di praktek.ut.ac.id. Kalau e-learning itu tanggung jawab saya untuk memberikan penilaian. Begitu. Nah, ini untuk bobot penilaiannya. Jadi penilaian PKP yang dari tutor, dari saya, itu hanya berbobot 50%. Karena yang 50%-nya lagi itu nilai dari tim penilai atau kolektor yang menilai laporan Bapak dan Ibu di laman praktek.ut.ac.id. Makanya jangan sampai lupa untuk upload di praktek.ut.ac.id. Nanti Bapak dan Ibu tidak dapat nilai. Andai kata penilaian dari saya itu misalkan 100 ya, maksimal gitu ya. Tapi yang diambil hanya 50%. Jadi kalau saya ngasih nilai 100, nilai yang didapatkan Bapak dan Ibu hanya 50. Nanti Bapak dan Ibu tidak lulus untuk mata kuliah PKP. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak upload laporan di praktek.ut.ac.id. Jadi penilaiannya itu ada 2. Untuk mata kuliah PKP dari saya itu 50%, kemudian dari korektor lapangan yang menilai di laporan saja itu 50%. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Bu Jati? Silakan kalau ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu. Bu Dinda, tidak ada lagi yang mau disampaikan atau Bu Husnul atau Bu Angger atau yang lainnya? Boleh Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan Bu Husnul. Gini Bu, mungkin mau minta tolong Bu, memberikan gambaran mengenai siklus 1 sama siklus 2 itu Bu. Oh iya, habis ini Bu, habis ini nanti saya terangkan terkait dengan PTK, gitu Bu. Oke, ditunggu dulu ya. Habis ini saya share screen yang PowerPoint PTK. Saya selesaikan dulu ya Bu, yang terkait dengan pengenalan PKP. Ya, untuk nilainya berarti sudah jelas ya. Jadi nilainya tidak murni dari saya saja Bu, tapi ada nilai dari korektor laporan PKP. Nah, kemudian ini untuk mahasiswa. Jadi yang harus Ibu kerjakan gitu ya. Ibu dan Bapak saya harapkan mengikuti seluruh sesi pada mata kuliah PKP supaya nanti tidak menghambat kelulusan Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kalau ada sesi 1 diminta diskusi, diminta absen, diminta tugas, ya semuanya dipenuhi. Gitu. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena nanti kalau ada yang terlewatkan itu sangat berpengaruh pada penilaian untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi saya ulang lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Saya tidak bisa mengubah batas akhir itu tidak bisa. Misalkan untuk tugas 1 ya, kalau Bapak dan Ibu tidak mengupload sampai tanggal 27, artinya terlewatkan, ya berarti tidak dapat nilai. Nah, bayangkan saja kalau misalkan sudah kehilangan 1 nilai, ya berarti nanti akan sangat berpengaruh kepada nilai Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian, jangan lupa untuk menyusun RPP siklus 1 dan siklus 2. Karena PTK itu punya penciri, dia itu terdiri dari siklus. Nah, untuk PKP ini, siklusnya hanya diminta 2 kali. Gitu. Nah, untuk RPP siklus 1,
Ketika itu diterapkan, nanti akan dapat nilai dari supervisor 2 di APKB 1. Untuk penerapan dari siklus 2, nanti akan dapat nilai dari supervisor 2 di APKB 2. Jadi, pada saat Bapak dan Ibu menerapkan RPP di siklus 1 dan siklus 2, Bapak dan Ibu memberikan APKB 1 dan APKB 2 kepada supervisor 2. Begitu. Terus, jangan lupa Bapak dan Ibu juga punya tanggung jawab untuk menyusun laporan akhir PKP yang nantinya akan diupload di sesi 8 di e-learning dan di laman praktek.ut.ac.id. Gitu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan selain mempersiapkan administrasi yang lain seperti lembar kesediaan supervisor 2 itu kan diminta di tugas 1 sesi 1. Dan tugas 2 itu juga tugas 2 sesi 2 itu juga meminta lembar kesediaan supervisor 2. Nah, lembar kesediaannya nanti bisa di-download di e-learning atau cari di buku pedoman PKP. Nah, nanti supervisor 2-nya diminta untuk tanda tangan menunjukkan bahwa beliaunya sudah bersedia. Seperti itu. Nah, untuk slide 25 ini, nah, ini untuk nilainya Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bisa lulus mata kuliah PKP, itu nilai minimalnya adalah 65. 65 itu 50% dari nilai saya, 50%-nya lagi dari nilai korektor untuk petugas yang menilai laporan PKP Bapak dan Ibu yang ada di laman praktek.ut.ac.id. Itu ini sekian dari saya terkait perkenalan PKP. Ada pertanyaan untuk saya Bapak dan Ibu? Ada yang ingin disampaikan untuk saya Bapak dan Ibu? Oke, baik, kalau tidak ada seperti pertanyaan Bu Husnul tadi ya terkait dengan PTK. Saya share screen terkait dengan PPT PTK. Ini saya hentikan dulu untuk share screen-nya. Bentar ya, Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya saya share screen untuk PPT kita. PTK ya, PPT PTK. Nah, sebenarnya untuk PPT ini sebenarnya sudah tersedia di e-learning di sesi 1. Ini penjelasan terkait dengan apa itu PTK. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah bisa dilihat PPT saya? Belum bisa, Bu. Masih proses mungkin ya, Bu, ya. Tunggu dulu, Bu. Sudah muncul Pak? Sudah, Bu. Sudah. Ini hanya ada khusus saja jelaskan terkait dengan PPK. Bentar ya, mohon ditunggu.
Oke, saya langsung ya Bu, saya jelaskan. Ini terkait dengan PTK gitu ya. Jadi di tugas 1 sesi 1 itu Bapak dan Ibu kan diminta untuk observasi dan revisi. Nah, observasinya bisa dari jurnal, bisa dari video, bisa dari webnya di Guru Pintar Online. Kata beberapa mahasiswa untuk webnya Guru Pintar Online kan tidak bisa diakses. Nah, nanti bisa dikasihkan untuk link YouTube-nya. Seperti itu. Jadi itu sebagai bahan untuk mengerjakan tugas 1 sesi 1. Lanjutkan untuk slide 2. Nah, karakteristik dari PTK itu penelitian tindakan kelas. Nah, untuk mata kuliah PKP yang Bapak dan Ibu kerjakan itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti mengerjakan PTK untuk mata kuliah PKP. Nah, cirinya nanti dia itu sistematis dan terencana. Jadi PTK itu kita sudah punya gambaran, makanya tadi kan diminta untuk membuat RPP siklus 1 dan siklus 2. Kemudian PTK itu berupa tindakan perbaikan Bapak dan Ibu. Makanya di PTK nanti salah satu tahapannya itu adalah refleksi gitu. Jadi refleksi itu mencari tahu kekurangan kita apa sehingga kita bisa perbaiki di siklus selanjutnya. Kemudian yang berhak melakukan PTK itu sebenarnya adalah guru di kelasnya tersebut. Makanya kalau Bapak dan Ibu sudah ngajar, pastinya kan sudah tahu permasalahan di kelas yang Bapak Ibu ajar itu apa. Nah, itu mau diperbaiki melalui penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian PTK itu menunjukkan perbaikan kinerja guru. Jadi dengan melakukan PTK nanti Bapak dan Ibu itu kinerjanya akan semakin baik dan hasilnya nanti akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Jadi harapan sebenarnya dari mata kuliah PKP itu adalah memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada atau yang melibatkan kontribusi dari Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian nah, keterbatasan dari PTK yang pertama, ini validitasnya masih diragukan. Kenapa? Karena kan PTK ini kan dilakukan oleh Bapak dan Ibu sendiri di sekolahnya sendiri kan gitu. Makanya kan butuh penilaian dari supervisor 2 gitu melalui APKG itu tadi. Supaya apa? Supaya apakah benar-benar Bapak dan Ibu itu mengerjakan hal-hal sesuai dengan apa yang direncanakan di RPP-nya itu tadi. Kemudian PTK itu penelitian yang tidak bisa digeneralisasikan. Artinya gini, yang diterapkan Bu Husnul di sekolahnya Bu Husnul itu belum tentu nanti hasilnya akan sama jika diterapkan di sekolahnya Bu Dinda. Seperti itu. Karena kan beda yang menerapkan, beda yang subjeknya itu juga mempengaruhi untuk penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu tidak bisa digeneralisasikan. Dia hanya berlaku pada subjek penelitian tersebut di waktu tersebut. Jadi tidak bisa berlaku secara umum. Kemudian guru bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti. Jadi nanti di sini posisi Bapak dan Ibu itu adalah sebagai pengajarnya, Bapak dan Ibu juga sebagai penelitinya yang nantinya membuat laporan PKP itu tadi. Itu. Nah, untuk PTK itu seperti yang Bu Joji katakan tadi, PTK itu kan karakteristiknya dia punya siklus. Jadi penciri utamanya dia punya siklus, di mana satu siklus itu terdiri dari 4 tahapan. Ya, tahap pertama yaitu perencanaan, kemudian tindakan, tahap kedua, tahap ketiga itu analisis data. Data hasil tindakannya Bapak dan Ibu itu nanti akan dianalisis. Kemudian refleksi itu mencari tahu kelebihan dan kekurangannya apa dari siklus 1 tersebut.
Nah, kemudian dilanjut lagi ke siklus 2. Ya sama, siklus 2 itu berarti diawali dari perencanaan, kemudian tindakan, kemudian analisis data, kemudian refleksi. Jadi nanti di bab 4 Bapak dan Ibu ya, itu nanti di hasil dan temuan itu nanti terbagi menjadi empat tahap untuk setiap siklusnya. Jadi yang pertama di siklus 1, berarti ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, analisis data, refleksi. Kemudian di siklus 2 ya sama, ada perencanaan, ada tindakan, ada analisis data, kemudian refleksi. Gitu. Nah, angka-angka, misalkan Bapak dan Ibu menguji hasil belajar, angka-angkanya itu munculnya nanti di analisis data. Seperti itu. Sampai di sini, Bu Husnul bisa dipahami, Bu? Izin bertanya, Bu. Kan di sini siklus 2, berarti kita melakukan RPP yang sudah kita rancang, nak Bu. Yang sudah kita rancang. Terus nanti setelah kita praktek di siklus 1, nanti kita refleksi. Terus pas siklus 2 berarti dengan materi yang sama, berarti kan Bu? Materi yang sama, tapi kelanjutannya Bu Husnul. Misalkan gini Bu Husnul ya, ambil saja apa ya materi, misalkan ini penjumlahan dan pengurangan gitu aja Bu ya di matematika. Nah nanti untuk yang RPP siklus 1 yang mau dipraktekkan di siklus 1 itu mungkin di pokok bahasan yang penjumlahan dulu gitu Bu. Nah siklus 1 nanti kan ada 4 Bu, perencanaan, tindakan, analisis data, kemudian refleksi. Perencanaan itu nanti berkaitan dengan RPP siklus 1 yang direncanakan apa saja gitu ya Bu ya. Refleksi dari siklus 1 berarti menunjukkan kekurangan dan kelebihan dari siklus 1 itu apa. Nah, nanti dilanjutkan di siklus 2. Siklus 2 kan berarti mulai dari perencanaan, kemudian tindakan, kemudian analisis data, kemudian refleksi lagi. Nah, di siklus 2 kan berarti RPP-nya yang kedua ya Bu ya, RPP siklus 2. Nah, RPP siklus 2 itu materinya adalah kelanjutan yang dari RPP siklus 1 tadi, Bu. Kalau RPP siklus 1 mungkin terkait dengan penjumlahan, di siklus 2-nya bisa terkait dengan pengurangan. Seperti itu, Bu Kusno. Jadi berarti satu lanjutkan materinya aja lagi ya, Bu. Tak ada berubah topik, Bu Kusno. Maksudnya jangan sampai misalkan siklus 1 materinya adalah penjumlahan gitu ya, Bu. Ternyata siklus 2 materinya adalah faktorial. Nah, kan nggak nyambung, Bu. Atau misalkan siklus 1 penjumlahan, siklus 2 bilangan desimal. Tidak seperti itu, Bu. Jadi tetap satu lingkup materi, tapi kelanjutannya. Seperti itu, Bu Husnul. Baik, Ibu. Terima kasih, Bisa Bu. diterima, Bu? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Diterima? Saya, sama-sama. Ataupun mungkin ini ya, kalau PKN misalkan terkait dengan Pancasila gitu ya, nanti bisa ya biasanya yang apa diundang hukum undang-undang misalkan ya, undang-undangnya dulu, terus nanti aplikasi dari penerapannya di kehidupan sehari-hari bagaimana, kan masih berkaitan. Kalau misalkan pasal 29 itu kan terkait dengan tenggang kehidupan beragama gitu ya. Jadi di siklus 1 dijelaskan dulu pasal-pasalnya dari undang-undang itu, terus nanti di siklus 2-nya itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk undang-undang tersebut. Itu kan juga berkelanjutan, Bu. Jadi topiknya sama, tapi bentuknya berkelanjutan. Begitu. Bapak dan Ibu, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Ini untuk slide 5. Nah, untuk slide 5, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya Bu ya, untuk perencanaan perbaikan pembelajaran. Jadi nanti
sebenarnya kan diawali dari refleksi dulu. Ini yang kita ambil dari Guru Pintar Online itu tadi Bu. Terus di tugas satunya kita diminta untuk identifikasi, analisis, dan merumuskan masalah hingga endingnya kita bisa punya judul PTK kita untuk PKP. Nah, kemudian nanti mengembangkan alternatif tindakan itu artinya kita menyusun RPP tadi, Bu. Maksudnya sudah punya ide untuk RPP-nya, baru action membuat RPP-nya di kotaan yang umum itu tadi. Kemudian kita juga mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Misalkan kita akan meneliti hasil belajar. Berarti kita harus punya instrumen tes yang akan kita kasihkan ke anak untuk mengetahui hasil belajarnya. Atau kita punya soal evaluasinya, begitu ya. Nah, soal evaluasi ini nanti akan dilampirkan juga di laporan PKP kita. Gitu. Nah, nanti untuk mengembangkan alternatif tindakan, maksudnya idenya apa? Seperti Bu Husnul misalkan punya ide project based learning atau model pembelajaran project based learning, berarti Bu Husnul itu sudah harus mempersiapkan teorinya, pendapatnya pakar, referensi, terus pandangan para ahli, supervisor, dan seterusnya, itu sebagai bahan di bab 2. Gitu. Jadi kalau sudah punya judul, itu harusnya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan untuk referensi yang mendukung judul Bapak dan Ibu. Itu nanti penulisannya ada di pelaporan bab 2. Gitu. Kemudian ini apa ini slide 6 ini terkait dengan lembar observasinya. Ini tidak begitu berpengaruh ya Bapak Ibu karena kita gunakan APKG-nya. Kemudian di slide terakhir, slide 7, ini untuk analisis dan interpretasi data. Jadi nanti di saat Bapak dan Ibu mengerjakan siklus, terutama di saat tindakan itu kan berarti Bapak dan Ibu melakukan sesuai dengan perencanaan Bapak dan Ibu, baik di siklus 1 maupun siklus 2. Kan siklus itu diawali dari perencanaan dulu. Perencanaan itu tertuangnya adalah di RPP. Nah, nanti pelaksanaannya itu ada di setelahnya, di tahapan kedua dari siklus PTK, yaitu di tindakan. Nah, di tindakan itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan data penelitian. Tergantung, misalkan kalau mau mencari data hasil belajar, ya dapat hasil belajar. Kalau mencari data terkait dengan keterampilan menulis, ya berarti dapatnya keterampilan menulis. Nah, selain itu, di saat Bapak dan Ibu melakukan ini tindakan, itu kan juga ada data-data pendukung yang lain. Misalkan, keaktifan siswanya bagaimana, keterampilan gurunya mengajar seperti apa, kayak gitu. Nah, nanti data itu akan dianalisis data tahapan setelah tindakan. Jadi perencanaan, terus perencanaannya ditindaklanjuti, dilakukan. Nah, setelah itu dapat datanya dianalisis. Nah, setelah dianalisis, nanti kita tahu kelebihan dari apa yang kita lakukan itu seperti apa dan kekurangannya seperti apa. Itu sebagai bahan kita untuk menulis laporan di bab 4 untuk per siklusnya. Jadi per siklusnya itu terbagi menjadi 4. Perencanaan, tindakan, analisis data, kemudian refleksi. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan PTK secara singkat. Ada pertanyaan untuk Bu Jati? Bu Husnul, ada ini yang mau disampaikan, Bu? Ya, Bu. Tadi kan Nah, kata Ibu sudah paham untuk PTK? mau nanya, Bu, mau konfirmasi. Kan tadi di siklus 1, kata Ibu ada tahapannya perencanaan, tindakan, analisis data, dan refleksi. Yang mana nanti kita tuang
laporan 4. Berarti itu laporan 4-nya untuk siklus 1 saja. Ya, Bu? Bukan, Berarti siklus 1 tuangkan sampai 2. di laporan bab 4 Bu. Laporan PKP bab 4 Bu. Laporan BK. Kan laporan PKP itu kan punya bab 1 sampai bab 5 atau Bu? Laporan PKP itu kan untuk babnya itu ada bab 1 sampai bab 5. Nah, di bab 4-nya itu nanti menceritakan atau menuliskan terkait dengan siklus 1 dan siklus 2. Jadi siklus 1 dan siklus 2 itu masuknya di bab 4 laporan PKP. Nah, siklus 1 itu kan punya 4 tahap, Bu. Ada perencanaan, tindakan, analisis data, refleksi. Nah, itu semuanya berarti masuknya di bab 4 dari laporan PKP. Siklus 2 ya sama, masuknya di bab 4 laporan PKP. Siklus 2 ya sama, punya 4 tahapan, perencanaan, tindakan, analisis data, dan refleksi. Begitu. Jadi di bab 4 itu nanti terdiri dari 2 sub, nanti saya tuliskan di daftar isi, nanti saya share di WA group. Jadi bab 4 itu ada berkaitan dengan data, ada yang berkaitan dengan pembahasan. Nah, untuk datanya nanti ada siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 ada 4, perencanaan, tindakan, analisis data, refleksi. Siklus 2 ya sama, perencanaan, tindakan, analisis data, dan refleksi. Seperti itu, Bu Kusno. Nah, untuk pembahasannya nanti dibagi 2. Pembahasan siklus 1 dan pembahasan siklus 2. Gitu. Bagaimana Bu Kusno, masih bingung? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Jadi itu tadi Bu, kalau di bab 1 nanti subbabnya itu ada apa saja, itu nanti bisa dilihat di daftar isi yang nanti akan saya share di WA group. Jadi nanti di bab 1 itu apa saja yang diperlukan, bab 2 apa saja, bab 3 apa, bab 4 itu tadi. Kalau bab 4 berarti khusus terkait dengan siklus-siklus itu tadi masuknya di bab 4. Begitu Bu Kusnul. Ya, Ibu. Bagaimana? Sudah, Bu. Tetap kita mulai siklus 1 dengan siklus 2-nya berarti ya, Bu. Jadi yang saat ini harus dipersiapkan oleh Bu Kusnul dan teman-teman itu masih di bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 4 itu dapat datanya kan setelah siklus 1 dan siklus 2, Bu. Sedangkan untuk siklus 1 dan siklus 2 kan belum Bapak dan Ibu kerjakan. Siklus 1 baru dikerjakan di sesi 3. Siklus 2 dikerjakannya di sesi 5. Begitu. Di mana nanti di sesi 3 saya dapatnya adalah video dan APKG 1 yang sudah diisi oleh supervisor 2. Kemudian di sesi 5 saya dapatnya adalah video siklus 2 dan APKG 2 yang diisi oleh supervisor 2. Nah, setelah itu baru Bapak dan Ibu dapat data untuk menyusun laporan PKP bab 4. Begitu, Bu Kusnul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Caci menjelaskannya kurang jelas, begitu kah? Atau sulit diterima omongannya Bu Caci? Bisa, Bu. Tapi tadi itu bingungnya pas mengurai siklus 1 dengan siklus 2-nya gitu, Bu. Oke. Nanti saya tuliskan Bu Kusnul ya. Insya Allah nanti di WA group saya kasihkan daftar isi apa saja yang diperlukan. Yang penting Ibu harus paham kalau bab 4 itu kita menceritakan siklus 1 dan siklus 2 itu tadi. Di setiap di setiap tahapnya. Kan siklus 1 punya 4 tahap, siklus 2 juga punya 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, analisis data, dan refleksi. Gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi yang mau bertanya ke Bu Caci?
Nggih, monggo Bu Dinda. Izin bertanya Ibu, maaf ya, boleh nanya lagi itu Bu? Iya, boleh, Ini Tante. mau konfirmasi ulang. Tadi ada yang nanya Bu Husnu kalau nggak salah tentang tugas praktek 1. Takutnya tadi tuh pas ada yang bertanya tuh kebetulan ininya putus-putus, sinyalnya jelek. Jadi mau konfirmasi lagi mengenai tugas praktek 1. Menggunakan refleksi awal ya Bu. Nah, berdasarkan kita nyari di jurnal yang berdasarkan Tugas masalah yang akan praktek kita 1, ambil. Bu. Ya? Tugas praktek 1 berarti tugas sesi 1 kan? Tugas Iya, 1 Bu. sesi 1. Iya, yang tadi yang awal. Tugas 1 sesi 1 ya? Ya, mau konfirmasi ulang lagi Bu. Jadi kita tuh Ya. nyari jurnal yang berdasarkan masalah yang akan kita ambil. Seperti itu. Betul. Boleh jurnal, boleh cari video di Video. GPO, Pintar Ya. online. Ya. Boleh juga webnya. Ya, jadi kita itu nggak menganalisis jurnalnya kan Bu, tapi langsung ditulis masalah yang berdasarkan jurnal yang kita ambil. Betul. Betul, Kayak Bu. gitu. Yang Tapi diarahkan ke judul PTK-nya Bu Dinda. iya Bu. Misalkan Bu Kusnul tadi kan judul PTK-nya mau ngangkat terkait dengan model pembelajaran PJBL. Ya, Bu Ya, Kusnul jangan ambil artikel yang terkait dengan pembelajaran kooperatif. Kan nggak nyambung, Bu. Iya. Berarti yang saling Disesuaikan berkaitan. dengan judulnya. Ya, jadi buat dijadikan referensi untuk masalah yang akan kita ambil ya Bu. Betul. Sebenarnya dari permasalahan yang Bu Dinda alami di sekolahan sendiri juga bisa Bu Dinda, tidak betul. dari artikelnya gitu. Ya, Tapi dari permasalahan sendiri maksudnya itu bisa. Ya, Nanti itu dikasih contoh format dan contoh tugas 1 sesi 1 gitu. iya. Oke Bu. Ya seperti itu. Oke, ada lagi Bu Dinda? Udah paling Bu, paling nanti kalau misalnya ada kurang apa-apanya paling saya WA ke Ibu. Iya. Ini di WA group ya nggak apa-apa, nanti biar teman-teman juga ini sama-sama tahu gitu ya. Jadi saya jawabnya kan umum gitu, nanti bisa diterima oleh banyak teman gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau WA pribadi ya boleh, mau telepon juga boleh. Kalau saya nggak sibuk, saya angkat. Gitu. Iya Bu. Oke, itu saja ya Bapak dan Ibu. Sama-sama. Itu saja ya Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi di web 2 yang jelas yang harus dikerjakan ya. Tugas 1 harus selesai, diskusi harus selesai. Itu deadline-nya kan tanggal 27, terus nanti lanjut tugas 2 sudah ada lagi, terus diskusinya ada lagi, sampai nanti di tugas 3 diskusi 3 gitu ya. Jangan sampai saya ulangi lagi ada yang terlewatkan. Nanti akan menyesal Bapak dan Ibu, nanti akan kehilangan nilai kalau ada yang terlewatkan. Gitu ya. Itu dari Bu Caci untuk hari ini. Bu Caci akhiri kuliahnya, kuliahnya. Bu Caci akhiri tuh webnya, web 1 ya, kurang lebihnya Bu Caci mohon maaf. Semoga penjelasan dari Bu Caci bisa diterima, kemudian bisa ada pencerahan untuk mata kuliah PKP, Bapak dan Ibu lancar mengikuti perkuliahannya dan bisa lulus untuk mata kuliah PKP ini. Itu selamat sore ya, kurang lebihnya bisa mohon maaf dan bisa diucapkan terima kasih yang sudah bersedia mengikuti web 1. Saya ulang lagi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, nanti ditunggu Bu ya untuk format tugas dan seterusnya di WA group ya. Baik Bu.